warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan coffee shop warung menemani. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Roma Asuju, kemudian Fitriani Nur Hasanah, kemudian Wisnu Dananjaya, kemudian Arnold Aditama, kemudian Krisvan Rinata Lail Aritonang, dan yang terakhir Nuzul Rida Rizky Ramadhani. Berikut outline presentasi yang akan kita tampilkan. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi bisnis, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada kajian, yang kelima ada analisis finansial, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Perkembangan kedai kopi. Kedai kopi pertama didirikan pada tahun 1475 di kota Konstantinopel atau yang sekarang biasa disebut Istanbul, Turki. Kemudian pada tahun 1652 sampai 1673, kedai kopi mengalami perkembangan sampai ke daratan Eropa yang meliputi negara Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman. Kemudian pada tahun 1946 muncul kedai kopi modern pertama di dunia, yaitu di negara Italia yang menjual kopi biasa dan kopi espresso. Selanjutnya pada tahun 1971 Starbucks menjadi fenomena yang memiliki 8.000 gerai saat ini. Kemudian 2014 tren konsumsi kopi terus meningkat. Tren konsumsi kopi di Indonesia menurut data dari Kementerian Pertanian per tahun rata-rata meningkat sekitar 8,22%. Berikut adalah angka dari peningkatan konsumsi kopi. Perkembangan kopi di Indonesia. Gelombang ketiga, tren ini terjadi di dunia ketika orang-orang mulai menganggap kopi sebagai minuman artisan sehingga kualitas dan asal-usul begitu diperhatikan. Gelombang keempat, tren ini terjadi di dunia di mana kopi terbaik tidak disajikan secara publik di kafe atau kedai kopi, melainkan secara privat. Kemudian Indonesia punya tren gelombang kopi tersendiri. Menurut Andi Haswidi, sebagai penulis dari buku kopi Indonesian Coffee Craft and Culture, diprediksi Indonesia akan memiliki inovasi di banyak lini, mulai dari coffee shop sampai teknologi. Hal ini berdasarkan Indonesia selalu memiliki identitas tersendiri, baik dalam proses penanaman, mengolah kopi, sampai menyajikan kopi. Berikut adalah brand kopi sejak 1971 yang terkenal di dunia maupun di Indonesia. Berikut adalah brand warung menemani yang ada di Indonesia yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Kedai kopi warung menemani dibentuk oleh yayasan sosial yang bernama Yayasan Menebar Manfaat Insani. Lokasi kedai ini sangat strategis dan menu yang disediakan pun sangat terjangkau, sehingga kedai kopi ini memiliki beragam pengunjung, mulai dari pelajar sampai orang kerja sekalipun. Warung menemani. Berikut rumusan masalah. Perkembangan kedai kopi di Indonesia terus bertambah, sehingga terjadi persaingan antar kedai kopi. Maka perlu kajian analisis studi kelayakan bisnis dan dapat memutuskan apakah bisnis layak atau tidak. Kemudian tujuan dari presentasi kita kali ini adalah pertama untuk meninjau kelayakan bisnis warung menemani dari berbagai aspek studi kelayakan. Kemudian untuk mengetahui layak atau tidaknya kedai kopi warung menemani beroperasi di tengah persaingan bisnis kedai kopi. Next. Deskripsi bisnis ini kita melakukan peninjauan yaitu terkait lokasi, konsep, serta fasilitas. Untuk lokasi sendiri, warung menemani ini berlokasi di Jalan Kebayoran Lama yang dimana diapit oleh gedung perkantoran, kampus, sekolah, serta permukiman warga. Untuk konsep sendiri, kedai kopi menemani ini mengusulkan konsep kekinian yang terkait tentang anak muda. Untuk fasilitas warung menemani ini cukup lengkap untuk menunjang fasilitas pembeli yang akan ke warung tersebut. Tinjauan pustaka sendiri memperhitungkan kelayakan bisnis, kita harus memperhatikan sudut pandang, yaitu ada di pemilik proyek swasta, dari sudut pandang pemerintah, serta sudut pandang masyarakat. Untuk sudut pandang proyek swasta itu terkait dengan kelayakan usaha itu menghasilkan uang atau tidak. Untuk sudut pandang pemerintah itu terkait manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk sudut pandang masyarakat ini tentang ngedampak si warung itu sendiri untuk masyarakat sekitar. Lalu masuk ke studi kelayakan bisnis, memperhitungkan yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek ekonomi, aspek manajerial, aspek sosial, aspek hukum, dan aspek finansial. Untuk aspek pasar dan pemasaran, menurut Subagio, hal yang perlu ditinjau itu dalam melakukan analisis aspek dan pasar pemasaran tersebut yaitu terkait permintaan, penawaran, serta proyeksi permintaan tersebut, proyeksi penjualan produk, serta segmentasi pasar yang akan ditinjau. Untuk berkaitan dengan supply and demand, maka dianalisis dari karakteristik pasar dan pesaing. Untuk aspek teknis
Ini kita melakukan peninjauan untuk mengetahui pembukaan coffee shop tadi itu layak dijalankan atau enggak. Biasanya aspek teknis yang harus dilakukan paling mendasar untuk mengetahui si prospek coffee shop tersebut. Melakukan peninjauan, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita meninjau terkait lokasi. Hal ini penting untuk mengetahui target pasarnya. Terus yang kedua itu kita menentukan layout si coffee shop tersebut. Hal ini perlu mengusung coffee shop yang pas. Tiga itu menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan bisnis coffee shop tersebut. Yang keempat harus mengandung metode persediaan barang. Hal ini berkaitan dengan di warung kopi tersebut. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja. Hal ini penting untuk dilakukan dalam bekerja di coffee shop tersebut. Lalu masuk ke aspek ekonomi. Aspek ekonominya tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Biasanya itu yang termasuk dalam aspek ekonomi itu yaitu yang pertama itu produk domestik, kedua harga inflasi, yang keempat itu kurs valuta asing, yang kelima anggaran pemerintah, enam perdagangan luar negeri. Untuk aspek ekonomi ini perlu ditinjau dari berbagai sisi, seperti yang pertama itu sisi rencana pembangunan nasional, yang kedua itu sisi distribusi nilai tambah, yang ketiga itu sisi nilai investasi per tenaga kerja, yang keempat itu hambatan di bidang ekonomi, yang kelima itu dukungan pemerintah. Oke, kita masuk ke aspek manajerial. Aspek manajerial itu yang menunjukkan aktivitas yang harus dikerjakan oleh seseorang dalam perusahaan, di mana suatu perusahaan pasti akan dikepalai dan akan dibawahi oleh subbagian-subbagian yang saling membantu. Untuk aspek sosial ini adalah keseimbangan antara perusahaan dengan komponen lainnya. Jadi perusahaan itu tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Jadi perusahaan sebagai lembaga sosial lalu dapat menjadi perusahaan yang pluralistik. Bisnis yang dijalankan hendaknya memiliki manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, melaksanakan teknologi, meningkatkan mutu hidup dan pengaruh positif. Aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan ini ide bisnisnya dinyatakan layak jika kebutuhan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya untuk wilayah tersebut. Beberapa aspek lingkungan dapat diperhitungkan, yaitu menganalisis kondisi lingkungan operasional, kondisi lingkungan industri, lingkungan ekonomi, menganalisis dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis. Aspek hukum. Aspek hukum ini menjadi sesuatu ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Karena berdasarkan analisis pada aspek hukum, sebuah ide bisnis sudah tidak layak, maka proses tidak perlu diteruskan dengan menganalisis pada aspek-aspek yang lain. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Aspek finansial. Aspek finansial ini akan dibahas menjadi beberapa subbab lagi, yaitu ada tingkat bunga, depresiasi, net present value (NPV), payback period (PBP), benefit cost ratio (BCR), internal rate of return (IRR). Tingkat bunga atau MARR, minimum attractive rate of return, yaitu nilai minimal pengembalian yang dapat diterima oleh investor. Berikut persamaan yang dapat digunakan. Untuk depresiasi sendiri adalah suatu tingkat penurunan terhadap produksi atau jasa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akibat kerusakan fisik, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru, serta penurunan kebutuhan produksi. Properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya pengembangan teknologi dan penemuan fasilitas yang dapat menghasilkan produk lebih baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat didepresiasi, yaitu harus digunakan untuk keperluan bisnis atau memperoleh penghasilan, umur ekonomisnya bisa dihitung, umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, merupakan sesuatu yang digunakan, sesuatu yang menjadi usang, atau sesuatu yang nilainya menurun akibat sebab-sebab yang alamiah. Berikut persamaan yang dapat dilakukan untuk menghitung depresiasi net present value (NPV). NPV ini berfungsi untuk mengetahui nilai tertentu di masa yang akan datang, karena nilai yang berlaku saat ini tentu akan berbeda di masa yang akan datang. Jika NPV-nya bernilai positif, maka proyeksi pendapatan yang dihasilkan melebihi proyeksi biaya yang dikeluarkan. Jadi investasi ini dapat dikatakan layak. Berikut persamaan yang dapat digunakan. Untuk payback period sendiri adalah masa yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi.
di mana PBP ini disebut juga sebagai masa pemulihan investasi. Berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung payback period, BCR atau Benefit Cost Ratio, yaitu merupakan nilai perbandingan antara benefit dan cost yang dikeluarkan. Jika nilai manfaat yang diterima lebih besar dari 1, maka proyek ini dinyatakan layak. Jika nilai manfaatnya lebih kecil dari 1, maka proyek ini dikatakan tidak layak. Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Proyek investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Untuk kriterianya, jika IRR lebih besar dari discount rate, maka investasi layak. Jika IRR kurang dari discount rate, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Nilai sensitivitas. Nilai sensitivitas ini merupakan analisis yang dampaknya mungkin terjadi dari perubahan-perubahan yang dapat diketahui dan dapat diantisipasi sebelumnya. Tujuannya ini diantara lain menilai apa yang akan terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian. Yang terakhir, pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan. Bisnis sangat sensitif terhadap perubahan akibat. Yang pertama, harga. Yang kedua, kenaikan biaya. Yang ketiga, keterlambatan pelaksanaan. Dari harga dapat dipengaruhi karena penawaran atau supply yang bertambah, muncul bisnis baru dengan umur ekonomi yang lebih panjang. Untuk kenaikan biaya, karena adanya kenaikan biaya produksi atau lainnya, keterlambatan pelaksanaan diakibatkan dalam pengembangan bisnis tapi terkendala oleh waktu. Selanjutnya adalah kajian. Pertama yang ditinjau adalah aspek pasar. Nah, aspek pasar sendiri ditinjau dari beberapa bagian. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan, kita tahu bahwa di DKI Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia dengan aktivitas yang terpadat. Para pekerja, pelajar, ataupun kelompok tertentu di kota ini beraktivitas dari pagi sampai dengan malam hari. Nah, dengan kondisi seperti ini, kebutuhan akan tempat bekerja yang nyaman itu sangat diminati, sehingga para kelompok ataupun pelajar atau pekerja dapat dengan nyaman mengerjakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan. Nah, selanjutnya adalah penawaran. Warung menemani menawarkan tempat yang nyaman dan fasilitas yang lengkap untuk mengerjakan pekerjaan. Terlebih lagi, harga ditawarkan di warung menemani relatif lebih murah daripada kedai kopi lainnya, yaitu berkisar antara Rp10.000 hingga Rp20.000, terjangkau di semua kalangan. Selanjutnya, segi pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh warung menemani yaitu menyediakan fasilitas yang lengkap dan ruang meeting yang dapat digunakan untuk diskusi atau tempat rapat. Nah, juga terdapat hiburan seperti live music di akhir pekan untuk memeriahkan suasana. Pemesanan juga tersedia secara online. Yang terlebih lagi adalah lokasi yang sangat strategis untuk akses pergi ke sana. Selanjutnya adalah persaingan. Lokasi utama warung menemani itu adalah di dekat kampus, sekolah, dan juga dekat dengan kantor. Sehingga warung menemani ramai dikunjung oleh pegawai atau pekerja, mahasiswa, dan juga pelajar. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi membuat jaringan internet yang telah tersedia diakses dimanapun dengan mudah. Selanjutnya aspek teknis, karakteristik usaha warung menemani sendiri, fungsi bangunan yaitu ruko untuk kedai kopi. Lokasinya di Jalan Raya Kebayoran Lama, dengan luas lahan 125 meter persegi dengan jumlah lantai bangunan 1 lantai. Pemilik dari warung menemani ini adalah Yayasan Menemani dengan status berdiri sejak tahun 2017. Nah, tinjauan dari aspek teknis adalah sebagai berikut: lahan, tata letak dan potensi lokasi, peralatan operasional dan pendukung, bahan yang diperlukan, dan layout warung menemani. Yang pertama, lahan, tata letak dan potensi lokasi. Pertama, kondisi topografi di lokasi warung menemani itu relatif datar, sehingga sangat mudah untuk dimanfaatkan menambah meja dan kursi di luar dari bangunan ruko. Kemudian terdapat pohon yang rindang, sehingga suasana di sekitarnya itu menjadi sejuk. Kemudian juga dekat di pinggir jalan Kebayoran Lama, sehingga sangat mudah untuk dicari dan dikunjungi. Lalu dekat dengan permukiman penduduk, fasilitas umum seperti perkantoran, kampus, dan sekolahan, dan juga lokasi dapat dikunjungi dengan transportasi umum.
seperti angkutan umum ataupun transportasi umum lainnya. Yang kedua, peralatan operasional dan pendukung. Yang pertama, lahan cukup luas dengan ukuran 24 kali 5 meter, terletak di pinggir jalan Kebayoran Lama yang dekat dengan fasilitas umum. Kemudian, alat-alat utama operasional tentunya penggiling kopi, drip coffee maker, dan alat pembuat kopi lainnya, dan kemudian meja dan kursi serta alat masak. Kemudian alat pendukung untuk menambah fasilitas seperti alat musik, gitar, kajon, sound speaker, dan juga ada wifi dan televisi. Yang ketiga adalah bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan adalah bahan-bahan yang menyediakan menu yang dijual, seperti air, kopi, teh, roti, beras, dan bahan-bahan lainnya. Berikut adalah layout warung menemani dengan ukuran 24 kali 5 meter. Aspek lingkungan. Yang ditinjau dari aspek lingkungan adalah bagaimana suatu usaha untuk tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di warung menemani sendiri telah menyediakan tempat sampah yang cukup banyak supaya pelanggan tidak membuang sampah yang dapat merusak lingkungan. Yang kemudian sediakan tempat sampah yang besar untuk mengumpulkan seluruh sampah yang telah dikumpulkan di tong sampah yang lebih kecil. Kemudian rutin juga membayar iuran kebersihan ke penanggung jawab setempat. Aspek manajerial. Nah, warung menemani sendiri adalah kedai kopi yang didirikan oleh Yayasan Menebar Manfaat Insani atau biasa disebut Yayasan Menemani. Yayasan Menemani sendiri adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mewadahi upaya pemberdayaan rakyat Indonesia yang berupa aktivitas sosial terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga lingkungan. Adapun hubungan kerjasama antar Yayasan Menemani dan Warung Menemani adalah sebagai bagian berikut ini. Selanjutnya adalah aspek ekonomi sosial. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Sejak dibukanya kedai kopi Warung Menemani, kita membuka lowongan bagi masyarakat memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Rata-rata untuk saat ini para pekerja di kedai kopi Menemani sendiri yang umurnya di bawah umur 30 tahun. Kedai kopi ini memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk belajar dan bergabung di dunia bisnis sejak awal. Warung Menemani ikut andil dalam kegiatan sosial. Menemani adalah salah satu cabang dari yayasan yang bergerak di bidang sosial, yaitu Yayasan Menemani. Sehingga sebagian dari keuntungan Warung Menemani alokasikan ke aktivitas sosial seperti bantuan ke korban bencana alam, kemudian pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu, bantuan pangan dan kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya. Aspek hukum, Warung Menemani memiliki izin usaha di bawah Yayasan Menebar Manfaat Insani. Selain itu, untuk izin guna bangunan, karena lokasi Warung Menemani saat ini adalah ruko yang disewa, izin penggunaan bangunan tersebut juga masih mengikuti pemilik bangunan dengan beberapa persetujuan yang telah disepakati. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, PPN telah ditanggung oleh Warung Menemani yang dibayarkan oleh mereka sendiri dan tidak dibebankan kepada pelanggan, sehingga keuntungan yang dapat itu adalah harga makanan yang dijual oleh Warung Menemani lebih murah karena tidak dibebankan oleh para pelanggan. Next. Analisis finansial. Analisis kelayakan finansial terdiri dalam 3 tahapan. Yang pertama, kelayakan investasi sebelum pajak. Yang kedua, kelayakan investasi setelah pajak. Dan yang ketiga, analisis sensitivitas. Di setiap tahapan terdapat parameternya masing-masing. Dalam investasi kelayakan sebelum pajak, terdapat perencanaan aliran kas, perhitungan nilai sisa, perhitungan kelayakan investasi. Sementara untuk kelayakan investasi setelah pajak, terdapat 4 parameter. Yang pertama, perhitungan depresiasi, perhitungan pajak, aliran kas setelah pajak, dan yang terakhir, kelayakan investasi yang terdiri dari NPV, IRR, BCR, dan PBP. Selanjutnya, analisis kelayakan investasi sebelum pajak. Yang pertama, ada perencanaan aliran kas yang terdiri dari investasi sebesar 103.450.000. Yang kedua, biaya operasional and maintenance sebesar 342.999.996 dan MARR atau tingkat bunga yang ditentukan sebesar 10%, serta pendapatan yang didapatkan sebesar 576 juta per tahunnya. Yang kedua, perhitungan nilai sisa. Nilai sisa di sini ialah nilai sisa setelah 10 tahun yang diambil dari 90% nilai investasi awal sebesar 93.105.000. Dan yang terakhir, perhitungan kelayakan investasi. Kelayakan finansial dari investasi yang sebesar 103.450.000 dengan MARR sebesar 10%, hasilkan nilai NPV positif yaitu 1.334.130.168. Selanjutnya, analisis kelayakan investasi setelah pajak. Dalam tahapan yang pertama kali ialah perhitungan depresiasi,
di mana nilai depresiasi yang didapatkan dalam analisis sebesar 1.034.500 dalam setiap tahunnya. Yang kedua, perhitungan pajak. Kami di sini menentukan nilai pajak berdasarkan pendapatan yang didapatkan, di mana pendapatan dengan Rp231.965.504 menghasilkan besaran pajak sebesar Rp29.794.825.60. Kemudian untuk pendapatan sebesar Rp325.070.504 menghasilkan nilai pajak sebesar Rp46.267.626. Yang ketiga, aliran kas setelah pajak dengan rincian yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang keempat, kelayakan investasi. Di sini dengan metode NPV, di mana kelayakan investasi yang ditinjau dengan NPV karena adanya pengaruh nilai pajak menghasilkan nilai NPV yang positif. Dan tahapan yang kelima, kelayakan investasi dengan metode IRR selama 10 tahun, di mana kami mengambil nilai suku bunga antara 195% dengan nilai NPV yang didapatkan, serta suku bunga sebesar 200% menghasilkan IRR sebesar untuk nilai NPV pada suku bunga 190%, NPV-nya ialah Rp757.231 dan untuk NPV dengan suku bunga 200% ialah minus Rp1.843.868. Sehingga analisis IRR dengan nilai suku bunga 195% dan 200% dengan NPV yang sudah didapatkan menghasilkan nilai IRR sebesar 196,4%. Hal tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai MARR yang ditentukan sebelumnya yaitu 10%. Sehingga dalam metode IRR tersebut, kelayakan investasi dapat dinyatakan layak untuk dilakukan. Selanjutnya, kelayakan investasi dengan metode BCR atau Benefit Cost Ratio dengan nilai benefit yang didapatkan selama 10 tahun ialah Rp3.539.270.676 dan nilai cost yang dikeluarkan ialah sebesar Rp2.288.586.516 sehingga nilai benefit per cost yang didapatkan dalam analisis dengan metode BCR ialah sebesar 1,581. Dari hasil tersebut didapatkan nilai yang lebih besar daripada 1 sehingga dapat disimpulkan nilai dapat dinyatakan layak. Kemudian analisis yang dilakukan dengan payback period. Analisis tersebut dengan investasi awal sebesar Rp103.450.000 dengan nilai depresiasi sebesar Rp1.034.500 setiap tahunnya, di mana nilai MARR 10% didapatkan nilai payback period ialah 2,3 tahun. Hasil tersebut dapat dikatakan layak karena memiliki nilai yang lebih kecil daripada periode investasi yaitu 10 tahun, sehingga finansial dapat dinyatakan layak. Analisis sensitivitas. Sebelumnya, kenapa analisis sensitivitas ini penting untuk dilakukan? Karena dalam menentukan sebuah studi kelayakan finansial dari suatu proyek atau dari suatu usaha, kita akan mengambil asumsi-asumsi seperti nilai sisa atau tingkat bunga. Yang paling penting adalah tingkat bunga misalkan. Makanya diperlukan analisis sensitivitas. Fungsinya untuk apa? Jadi analisis sensitivitas ini merupakan suatu pendekatan yang non-probabilistik. Jadi kita mencoba menganalisis sesuatu dengan lebih real sesuai dengan fakta yang terjadi. Misalkan ketika sekarang sedang terjadi wabah COVID-19, berarti akan ada beberapa penurunan dari segi keuntungan ataupun ada peningkatan dari segi bunga, misalkan seperti itu. Cara penjelasan analisis sensitivitas itu merupakan estimasi angka yang digunakan dalam perhitungan dan menghasilkan nilai yang relatif. Selain itu, kondisi aktualnya juga seringkali berubah, makanya kita membutuhkan analisis sensitivitas. Kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berubah tadi antara lain seperti investasi awal, kemudian aliran kasnya, nilai sisanya, tingkat bunganya, hingga tingkat pajaknya. Dalam analisis sensitivitas yang kami lakukan di sini, kami mengubah beberapa nilai parameter di dalam perhitungan NPV, sehingga kami mencoba untuk mengurangi resiko kerugian yang nanti mungkin akan terjadi seperti apa. Dan berdasarkan yang sudah kami lakukan, kami melakukan penurunan pendapatan sebesar 15%, nilai NPV-nya turun sehingga mendapatkan nilai 643.812. Hal ini menunjukkan adanya kerugian dari usaha warung menemani. Selanjutnya untuk penurunan pendapatan 20% juga mengalami kerugian dan mendapatkan NPV sebesar Rp289.885.000. Selanjutnya kami juga mencoba
menaikkan nilai suku bunga atau nilai MIRR sebesar 15%, dan hasil yang didapatkan adalah usaha ini tetap layak untuk dilaksanakan. Untuk peningkatan senilai 20% juga usaha ini masih layak untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, untuk peningkatan biaya operasional dan maintenance senilai 15%, warung menemani akan mengalami kerugian dengan NPV yang dicapai sebesar Rp858.564.000, serta ketika 20% nilai operasional dan maintenance itu dinaikkan, juga akan mengalami kerugian dengan nilai NPV yang didapatkan senilai Rp647.806.000. Sehingga berdasarkan semua analisis yang sudah kami lakukan dari segi teknik, pasar, kemudian finansial, marketing, serta ekonomi sosial, hukum, dan lingkungan, analisis sensitivitas, kami menyimpulkan bahwa kelayakan bisnis warung menemani berdasarkan tinjauan-tinjauan yang sudah dilakukan dari segi aspek pasar, dapat bahwa kedai kopi warung menemani berpotensi untuk terus berkembang. Dan hal ini dikarenakan adanya budaya kerja yang diterapkan, serta menjadi salah satu karakteristik kota Jakarta membuat tempat-tempat yang memiliki fasilitas lengkap dan nyaman untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi dia punya demand sendiri. Selanjutnya, dari tinjauan yang dilakukan dari segi aspek teknis, didapatkan bahwa kedai kopi warung menemani mempunyai lokasi yang strategis. Tadi sudah disebutkan bahwa lokasinya di pinggir jalan Kebayoran Lama atau jalan protokol, jadi bisa diakses dari manapun. Selanjutnya, dari segi aspek lingkungan, didapatkan bahwa warung kopi menemani tidak menimbulkan dampak negatif dari segi lingkungan, karena dia sudah memiliki manajemen sampahnya sendiri atau waste manajemennya sendiri, sehingga dia tidak merusak lingkungan. Contohnya, dia menyediakan fasilitas seperti tempat sampah dengan ketersediaan yang cukup dan juga mengikuti peraturan tata cara pembuangan limbah sampah yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, mengenai tinjauan dari segi aspek manajerial, didapatkan bahwa warung kopi menemani adalah bisnis yang dimiliki oleh salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial, yaitu Yayasan Menebar Manfaat Insani. Dan ini menjadi nilai positif tersendiri bagi warung kopi menemani, karena biasanya untuk usaha yang serupa atau bidang usaha yang lain yang bergerak di bidang usaha kuliner tidak mengalokasikan profit atau keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan ketika warung kopi menemani bisa mengalokasikan keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial, hal ini bisa menjadi nilai keuntungan terlebih bagi warung kopi menemani. Selanjutnya, dari analisis kelayakan investasi, didapatkan bahwa NPV dari warung kopi menemani itu lebih daripada 0, sehingga dikatakan usaha ini layak untuk dikerjakan, dan nilai NPV-nya senilai Rp1.174.702.885, sehingga investasinya layak. Kemudian IRR-nya lebih besar dari nilai suku bunganya atau dari MIRR-nya senilai 194,4%, lebih besar dari 10%, sehingga investasinya dikatakan layak. Kemudian untuk PBP-nya atau payback period-nya, periode kapan dia bisa mengembalikan uangnya, lebih kecil daripada periode investasinya, yaitu selama 2 tahun 3 bulan atau lebih kecil dari 10 tahun, sehingga investasinya dikatakan layak. Kemudian untuk BC rasionya juga lebih besar daripada 1, yaitu senilai 1,581, sehingga investasinya juga dikatakan layak. Untuk analisis sensitivitasnya, penurunan pendapatan senilai 15% akan mengalami kerugian. Di atas 20% juga akan mengalami kerugian. Begitu pula dengan MIRR, ketika ada peningkatan MIRR menjadi 15% atau menjadi 25%, tidak ada perubahan nilai NPV. Dan yang terakhir, untuk peningkatan biaya operasional dan maintenance, ketika ditingkatkan senilai 15% atau di atas 20% juga akan mengalami kerugian. Yang terakhir, untuk saran yang dapat kami sampaikan, berdasarkan semua analisis studi kelayakan yang sudah kami lakukan, kami menyatakan bahwa warung kopi menemani ini layak untuk beroperasi dalam jangka panjang karena telah memenuhi nilai-nilai dari studi kelayakan yang dilakukan atau memenuhi nilai-nilai dari berbagai aspek yang sudah kami coba analisis. Selanjutnya, harapan yang bisa kami sampaikan yaitu untuk waktu operasional dari warung menemani beroperasi lebih optimal lagi, karena banyak sekali pelanggan yang menginginkan durasi buka lebih lama. Selain itu, karena melihat dari pesaing-pesaing di sekitar atau bisnis yang serupa dalam bidang kuliner, banyak sekali yang buka hingga operasional 24 jam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan Kami dari kelompok 1 Teknik Sipil 2016 mengucapkan dengan tulus secara virtual, marhaban ya Ramadan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.
Lalu masih mute Nal. Nol. Oh iya lupa gue. Gue udah ngomong masih di mute. Lanjut ya. Udah, mute Chris. 74 ribu 100 miliar 1 miliar 100 juta 70 maaf apa 1 miliar 174 juta 1 miliar 174 juta 702 ribu rupiah gitu lah ah Kan biar ya, nggak pernah udah sekarang nggak pernah punya jadinya bingung ya betnya ya. iya kaget kan. banget ayo Udah, yuk, dikit lagi yuk. ayo sedikit lagi Iya, iya. 1, 2, 3. Kami dari teknik sipil ulang. Ya udah lu yang ngulang aja nggak apa-apa. Ya. Udah ya. Serius dulu woi. Iya, gue serius jadi udah. Iya, serius. Anda dong, enggak situ. Ayo. Udah ya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 Teknik Sipil 2016 Mengucapkan dengan tulus secara virtual. marhaban ya Ramadan Minal aizin wal faizin. Ntar dulu ada suara mama gue. Cuma kali. Ntar juga pakai itu lah. Mama, udah mau bikin penutup. Ya udah, iya nanti mandi abis ini. Udah lama lu Evit yang bikin aduh. Udah, ulang lagi.